Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, harapan Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ. Lagi-lagi saya akan sedikit mengingatkan tentang protokol kesehatan ya. Protokol COVID, jangan lupa kalau kemana-mana selalu menggunakan masker, bawa hand sanitizer, atau cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian ini yang kalah penting, yaitu physical distancing, karena hal ini sangat sering kita abaikan. Ya, tidak ada salahnya kita mencoba untuk membantu pemerintah menangani penyebaran COVID dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Oke, itu pesan Ibu, dan akan lagi dan lagi selalu Ibu ulang-ulang supaya kita semua sadar tentang hal ini. Nah, pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang ini, menganalisis data berdasarkan karakter sel. Karakter sel itu diantaranya bagaimana cara format sel itu. Beberapa hari yang lalu kalian juga sudah mempelajari itu. Nah, untuk kali ini saya akan lebih fokus ke penanganan sel. Contohnya, bagaimana cara mengcopy isi sel, cara memindah isi sel itu, ya, cara memformat juga. Oke, ini sebagai contoh ini supaya agak lebih cepat. Ini kan ada contoh kecil. Kalau kalian perhatikan, ini ada daftar nama, daftar nilai, letaknya ada di A1, kemudian kelas di A2, langsung nomor, ini langsung nyambung gitu ya. Kemudian, nah seperti ini. Ini kan karakter selnya belum terbaca nih. Ini kurang lebar, ya kan? Karena di sini langsung kepotong. Nah, ini kalian waktu lalu sudah mempelajarinya bagaimana cara memperbesarnya. Saya ulangi lagi ya saja. Ini kalian bisa blok untuk cara cepatnya. Kemudian di sini tekan saja double klik. Klik-klik. Nah, otomatis. Jadi nggak usah perlu satu-satu. Terus, ini bagaimana kalau saya menginginkan menambahkan satu baris kosong di antara A2 dengan baris A3. Nah, cara mudahnya ini klik kanan, ini diklik, kemudian kalau mau langkah-langkah yang tepat gitu ya, klik format, kemudian klik insert, kemudian insert row. Jadi, ulangi, letakkan di sini, letakkan di baris ketiga, ini, karena kita mau menyisipkan di atasnya, gitu. Klik insert, kemudian insert row. Ya. Atau, langsung di sininya saja, kalau yang kita blok ini. Kalau yang kita blok ini, sekali lagi, insert gitu. Jadi kalau kalian menekan insert, otomatis yang dianggap adalah insert sheet row. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya mau ngekliknya di sini, kalian pilih insert, kemudian insert cell, ya, insert cell. Nah, ini dilihat shift cell down
entire row, entire column. Ini entire row itu maksudnya di baris tersebut. Kalau entire column berarti di kolom tersebut. Kalau shift down berarti ini akan diturunkan satu, sementara yang lainnya enggak. Tuh. Tuh. Contohnya ini. Ya. Nah, saya batalkan dulu. Nah, sekarang kalau di sini, terus apa yang terjadi kalau saya pilih insert cell, kemudian entire row. Berarti pada baris yang bersangkutan. Klik. Nah, ini semuanya dapat. Gitu. Jadi tolong dibedakan. Shift cell right, shift cell down, atau entire row, entire column. Kalau shift cell right berarti menyisipkan satu ke kanan, sementara baris-baris yang lain, kolom-kolom yang lain dia tidak berubah. Kalau shift cell down hanya baris pada sel tersebut yang bergeser ke bawah. Kalau entire berarti row yang saat itu sedang aktif. Entire column berarti kolom yang saat itu sedang aktif. Kalau ini saya klik entire column, maka yang A ini akan bergeser ke B. Tuh. Ya. Jadi tolong dibedakan nanti. Nah, kalau kalian mau bekerja cepat, kalau kalian kerja kan harus taktis gitu ya, harus gerak cepat, gercep katanya. Jadi lakukan yang ini saja. Diklik di angka 3-nya, kemudian klik kanan, insert. Atau langsung gini juga boleh. Itu. Ya. Nah, sekarang ini mau kita kasih tulisan mata pelajaran. Ini kan belum jelas nih apa kan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, supaya lebih jelas ini bisa kita kasih di sini. Nah, mata pelajaran kan nggak mungkin, nggak perlu kita kasih mata pelajaran bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Indonesia, cukup diwakili satu. Tapi untuk ketiga-tiganya, gitu. Ya. Untuk memformatnya, beberapa minggu lalu kalian sudah pernah melakukannya. Ini klik, kemudian pilih Merge and Center. Nih, ada contohnya tuh, ada contoh gambarnya. Ya, jadi jelas. Kalau merge across itu untuk menengahkan beberapa sel, tapi dia terdiri dari lebih dari satu baris. Sementara kalau merge across itu hanya bisa berfungsi untuk satu baris. Kalau lebih dari satu baris, maka baris berikutnya akan ditimpa. Begitu. Ini kita pakai merge center. Nah, seperti ini. Kalau membatalkan, diklik itu saja bisa, atau dipilih unmerge. Merge cell atau unmerge. Ya. Begitu juga yang sini. Merge. Merge. Nah, ini juga merge. Langsung ditengahkan bersama-sama. Waktu lalu saya sudah sempat sampaikan juga. Yang atas, ini adalah pengaturan secara vertikal. Kalau yang sini letaknya di atas. Ya. Kalau yang ini letaknya di tengah. Kalau yang sini letaknya di bawah. Defaultnya itu di bawah. Supaya rapi, kita taruh di tengah. Itu. Paham ya? Nah, sekarang umpamanya saya mau menambahkan satu kolom baru di mata pelajaran. Ini kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mat. Kalau saya mau menambahkan di antara bahasa Indonesia dan matematika, itu saya mau tambahkan mata pelajaran spreadsheet. Klik di sini.
kemudian insert. Atau yang tadi, kalau kalian hanya ngeklik di selnya saja, berarti insert, cell, kemudian entire row. Kalau kalian klik shift cell right, maka hanya satu yang bergeser. Gitu ya. Jadi hati-hati, nanti semuanya ini perlu latihan. Dengan kalian berlatih, otomatis semuanya akan langsung nempel di tangan maupun di ingatan kita. Gitu. Jadi kita tambahkan. Nih. Kalau mau membuang ya tinggal delete gitu ya. Nah, ini saya mau tambahin dulu spreadsheet. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini tabel judul ini kan ada 2 baris. Kalau kita ingin menengahkan persis berada di tengah-tengah, kalian tidak boleh naruh begini. Memang secara tampilan kelihatan seolah-olah di tengah. Tapi nanti pada saat dicetak dia tidak tepat berada di tengah situ. Gitu. Jadi untuk menengahkannya ini boleh diblok sampai sebatas akhir. Kemudian pilih merge across. Ya, merge each row. Nih lihat keterangannya. Merge each row of the selected cell into the large cell. Nih. Menggabungkan beberapa baris yang diseleksi ke dalam sel-sel yang lebih luas. Ya. Nah, sekarang kan ininya sudah bergabung tuh. Untuk menengahkannya kita tinggal pakai ini. Tuh. Ya. Nah, sekarang ini kita blok. Kemudian waktu lalu kalian sudah pernah belajar ini. Langsung saja kita kasih begitu ya. Kalau kita nggak mau membeda-bedakan. Nah, tuh sudah rapi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga selain ini. Untuk copy ini kalau saya ingin mengcopy ini, saya mau mengcopy ke samping, itu berarti kan copy. Kemudian letakkan di tempat yang kita mau, terus paste. Nah, biasanya kan seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ada hal-hal khusus yang ingin juga saya sampaikan. Bagaimana cara mengcopy yang ini nih. Nih, lihat. Oh, ini aja dulu deh, saya tunjukkan saja dulu. Kalau yang di copy itu sebuah angka, ditarik gitu ya. Maunya saya punya 78. Saya tarik ke bawah. Ini kan tetap 78. Ya, mengcopy kan bisa dengan teknik menarik seperti itu. 90. Ini kalau saya copy ke bawah tetap 90. Tapi kalau angka itu kita rubah ke bentuk label kan harus dikasih petik 75. Kalau ini saya copy ke bawah, otomatis dia mengurut. Ya, jadi namanya saya nulis A001. Kalau ini saya tarik ke bawah, otomatis. Nah, begitu. Terus bagaimana caranya kalau saya ingin mengcopy 75 ini
yang 426 deh. Nah, ini saya ingin mengcopy ini supaya angkanya tetap sama. Kalau di double klik kan sama saja dengan ditarik. Nah, bagaimana caranya supaya angka tersebut tetap 426? Ini adalah angka yang dilabelkan. Cara ngopinya begini. Ini diklik, kemudian blok, tempat untuk mengcopy, kemudian paste atau Ctrl V. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan semuanya asal tarik-tarik begitu. Karena ada beberapa perbedaan yang ada seperti ini. Itu sebabnya kenapa Ibu selalu bilang untuk praktek itu adalah latihan motorik. Dengan kalian motoriknya lancar, maka secara nggak langsung apa yang kalian lakukan, ini namanya life skill ya, apa yang kalian lakukan itu akan selalu teringat-ingat di ingatan kalian. Di otak kita akan selalu terbayang-bayang dan terngiang-ngiang. Karena itu, untuk belajar spreadsheet, ya wajib hukumnya harus sering-sering latihan gitu. Ya. Nah, sekarang selain mengcopy-copy yang seperti ini, ada juga cara mengcopy dengan hal-hal khusus. Kalau ini saya tulis, ini. Waktu lalu kan kita sudah belajar yang ini ya. Umpamanya saya ingin mengambil beberapa bagian dari tulisan yang ada di sini. Umpamanya saya mau mengambil nama karyawan. Kemudian bagian gaji dan lembur atau pendidikan gaji dan lembur juga boleh. Nah, caranya ini di copy, kita buat sheet baru ya di sini, terus letakkan di tempat yang kita mau. Nah, ini ada sheet, ada paste maksud saya dengan ketentuan-ketentuan khusus. Kalau ini paste biasa, berarti semua yang ada di sana akan di-copy. Baik formatnya, format termasuk bingkai, tebal, tipis, dan sebagainya. Kalau yang ini tanpa border, tapi formatnya dikasih. Nah, ini bisa kamu lihat lah ya. Keep source column width. Berarti ini memformat dengan mempertahankan lebar kolom dari sumbernya. Terus ini apa nih? Ini transpose. Ya, jadi yang tadinya itu mendatar, sekarang tadinya menurun, sekarang di formatnya dalam bentuk mendatar. Ini persen, ini formattingnya di. Terus kalau ini hanya numeriknya saja. Kita coba yang ini. Nah, perhatikan, ini kan hanya numeriknya saja. Kemudian yang lain, saya mau mengcopy bagian. Copy, terus taruh di sini. Paste. Tapi value. Jadi yang di copy hanya isinya. Maksudnya value itu bukan angka, tapi isinya. Isi dari sel-sel atau ring-rings yang kita copy itu maksudnya. Nah, sekarang kita coba yang ini, gaji lembur dan gaji dan lembur. Ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini, letakkan di situ. Paste, ini menunjukkan value. Kalau ini termasuk formatnya di copy. Ya, kalau ini sesuaikan dengan sumber. Kalau saya ingin mengcopy value-nya saja, isinya saja tanpa format-format, ya seperti itu nanti hasilnya. Nah, semua ini bisa juga dilihat dari sini, paste spesial. Tuh, banyak kan? Kalau all
itu berarti semua langsung yang paste ini. Kalau formula berarti kalau ada rumus-rumus maka formula atau rumusnya ikut. Kalau value berarti angka-angkanya saja. Kalau format berarti formatnya ikut. Komen berarti ada komen-komennya juga. Validation berarti nanti kalau ada validasi dari sumbernya maka dia akan di copy juga gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau yang value. Nah, seperti ini. Ini kan value nih. Angka saja. Tuh, angkanya saja. Ya, formatnya enggak. Seperti ini. Nah, kalau saya mau mengcopy yang ininya bagaimana? Sama caranya, ini di copy, pilih, letakkan di tempat yang sesuai value. Waduh, ada yang kurang. Saya mau taruh di sini umpamanya. Ditarik saja ya. Saya mau taruh sini. Kolomnya ada yang kurang. Klik sini, kurang 2. Langsung di blok 2, kemudian insert. Ini saya tulis periode umpamanya. Periode. Terus ini sekarang kan bulan Agustus. Periode Agustus. Ya, Agustus deh. Jadi semua ini maksudnya untuk bulan Agustus. Nah, sekarang untuk format-format ini kan Agustus. Kalau kalian merasa masa semuanya di Agustus di copy begini, jadi kelihatannya nggak nyaman dilihat gitu ya, nggak enak dilihatnya. Nah, ini bisa di merger, ditengahin. Ya, nggak cantik Bu. Ya sudah, diatur lagi pakai ini. Nah, ini kan ada nih bentuk-bentuknya. Mau begini kah? Nih, lihat. Menghadapnya ke kiri. Ya. Atau format cell. Ambilnya dari sini. Ini bisa ditarik-tarik. Tuh. Sudah diwakili di sini. Ada gambar-gambarnya. Enak sekali ya. Tuh. Ya kan? Jadi nanti kalian bisa atur-atur sesuai dengan keperluan kalian. Tuh. Oke. Nah, untuk memformatnya, moga-moga kalian masih ingat. Ini di formatnya pakai number, terus counting saja supaya rapi, karena rupiah tidak ada sen-sennya, jadi seperti itu. Terus dicari. I Indonesia 14. Nah, rupiah Indonesia. Oke. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung total gaji. Total gaji. Kalau kita punya gaji, kemudian kita mendapatkan lembur, berarti total gaji itu didapat dari mana? Iya, betul. Jadi digaji ditambah lembur. Sama dengan diklik saja ini, ya, ditambah lembur. Kalau sudah di enter, otomatis kalau ini sudah ada rupiahnya, ini otomatis. Terus di copy. Dibesarkan.
Jadi pager-pager itu artinya kolomnya nggak muat. Ya, jangan waduh kok pager-pager. Salah kali ya rumusku. Enggak. Itu karena kurang lebar. Itu. Nah, tadi Ibu sampaikan cara copy, kan tadi ada transpose gitu ya. Umpamanya saya mau copy ini. Tapi dengan paste spesial di sebelah kanan ya, supaya jelas. Paste spesial. Transpose. Apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi yang tadinya dia berbentuk list menurun, sekarang listnya mendatar. Seperti itu, jadi kalian nggak usah bingung-bingung nanti. Nih, saya copy. Karena nggak ada judul, taruh sini. Paste spesial transpose. Tuh, ya kan? Ya, jadi kalau kalian nanti sudah punya bentuk yang seperti ini, kemudian mau dirubah menyamping, nggak usah ngetik ulang. Capek, ya kan? Ada fasilitas, manfaatkan fasilitas yang ada, gitu. Oke? Paham ya? Nah, ini saya mau hapus, karena saya nggak mau pakai. Untuk menghapus, ingat, ini masih ada yang salah-salah. Untuk menghapus, ini di blok, kemudian tekan delete. Jangan ditekan backspace, tapi tekan delete, supaya semuanya hilang. Gitu. Nah, sekarang ini kita mau atur. Nah, ini tadi pakai apa ya? Ingat nggak? Iya, pakai ini. Titik, merge across. Terus jangan lupa ditengahkan. Ya, untuk tebal, miring, ya kalian sudah paham ya. Kemudian yang ini kita kasih bingkai. Tebelin yang sininya, terus tengahnya yang tipis aja. Nah, ini kan masih nggak cantik nih, ada garis-garis. Ini di merge. Nah, ini supaya nggak satu-satu, langsung saja ditengahkan. Terus, yang ini, kalian merger satu persatu. Nah, kalau merger satu persatu itu perlu waktu nggak? Iya. Kalau hanya 3, nggak masalah. Kalau banyak. Nah, ini saya kasih trik lagi yang baru. Kalian kalau mau ini, merger, di kolom A, itu kan sudah ada yang di merger. Kita tinggal copy format yang ada di sini ke sini. Caranya? Nih. Format painter. Jadi hanya formatnya saja. Tapi ini kena ya. Karena tadi format yang di A itu ya, jadi ininya kena. Tapi kan kita juga mau memperbaiki yang ada di sini nih. Ini kan jelek kalau ada nama, kemudian karyawan ada garisnya jelek. Ini di blok sekalian saja. Terus yang ini yang mendatar dibuat tipis. Yang vertikal maksudnya dibuat tipis, kemudian yang mendatar dibuang. Selesai. Jangan lupa ini dirapi-rapiin. Kasih background, kasih fill, ditebalkan gitu supaya lebih cantik. Nah,
Ini ya, paham ya? Jadi itu yang ingin Ibu bahas sedikit. Ini review saja. Jadi nanti tolong data yang sudah kamu punya beberapa minggu lalu, ini kamu tarik-tarik ya, sesuai dengan yang Ibu contohkan. Ini tarik-tarik, maksudnya di copy, kemudian diarahkan ke sini, terus diformat, terus tambahkan yang ini. Gitu. Kalian latih format paste spesialnya, karena itu sekarang sih mungkin nggak begitu bermanfaat ya, nggak kelihatan gitu manfaatnya. Tapi nanti kalau pada saat kalian kerja, saya yakin hal-hal kecil seperti itu akan sangat membantu kalian. Jadi harapan saya dengan kalian berlatih, kalian akan langsung tanggap, oh saya kalau membutuhkan ini, maka caranya begini. Kalau saya malah menginginkan yang begini, ya gunakanlah trik-trik yang ada. Trik-trik untuk bekerja dengan cepat. Nah sekarang yang ini nih, bagaimana caranya saya punya 4 nilai. Kemudian saya ingin menulis jumlah nilai. Kemudian saya juga tulis rata-rata nilai. Berarti ini kan ditambahkan ya. Nah, untuk jumlah, kalau kita punya 4 pelajaran, cara konvensionalnya itu begini. Cara matematikanya. Ini ditambah sini, ditambah ini, ditambah ini. Itu kan? Ada 4 nih. Kalau sudah di enter. Jangan lupa di copy. Nah, kalau mengcopy rumus boleh ditarik begitu. Tapi kalau mengcopy yang tadi, yang A001, kalau ini kalian tarik, maka hasilnya akan seperti itu. Kalau saya punya 426 tadi, kalau saya tarik, maka hasilnya seperti itu. Kalau kita menginginkan murni 426, semuanya dalam satu kolom itu isinya 426, ngopinya begini, copy, di blok, paste. Itu. Ya. Jangan sampai ketuker. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Ini tadi kan kita copy begini tadi, makanya saya balik lagi ke sini ya. Sekarang nilai rata-rata. Kalau saya punya 4 nilai, kemudian saya ingin merata-ratakannya, berarti jumlah nilai tersebut dibagi banyaknya mapel. Gitu. Kita mereview dulu sedikit pertemuan minggu lalu. Kan kalian Ibu minta untuk mencari ini hierarki matematik ya, rumus-rumus matematik. Kita pakai cara yang itu dulu. Sama dengan kurung buka, ini ditambah sini, ditambah ini, ditambah ini, kurung tutup. Nih, jadi ini diproses dulu semuanya. Setelah jadi, baru dibagi sejumlah berapa mapelnya. Ada 4 kan? Jadi tulis 4. Enter.
Ini adalah rata-ratanya. Nah, kalau seperti ini kan kurang nyaman ngelihatnya. Ada yang desimal, ada yang enggak. Untuk mengatur desimal, kalian boleh dari sini, ya, ditambahin gitu, boleh. Tapi kalau nggak mau masuk-masuk ke sana, dari sini juga boleh. Increase, lihat, increase, panahnya ke depan, berarti menambah. Tuh, ya. Kalau ini decrease, panahnya ke samping, dari 2 menjadi 1. Kalau ini dari 1 menjadi 2. Kalau ini decrease, dari 2 menjadi 1, berarti mengurangi desimal. Tuh. Ya. Ini bisa kamu manfaatkan hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini tadi kan rumus ini untuk mencontohkan yang minggu lalu sudah kamu lakukan. Maksudnya sudah ada kita pelajari tentang rumus matematik. Ada kurung buka, kurung tutup, kemudian plus, minus, kali, bagi, pangkat gitu ya. Nah, sekarang apakah rata-rata ini bisa kita pakai dengan teknik yang lain? Bisa. Caranya kita sudah punya jumlah. Ya kan? Manfaatkan itu. Boleh dibagi 4. Hasilnya sama. Ya. Kalau ini berarti kita masing-masing. Maksudnya kerjakan dulu jumlahnya, baru dibuat rata-rata. Kalau yang ini langsung. Jumlahkan dulu, langsung di rata-rata. Nggak apa-apa, sama aja. Gitu. Ya, jadi ini nanti tolong ditambahkan. Yang kanan, bawah, atas, kiri menjadi 1, tengah menjadi 1, tengah menjadi 1. Nah, yang sini dibuang tengahnya. Kemudian alignment-nya secara horizontal pilihannya yang center. Melalui ini juga bisa. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Nah, itu kiasannya. Ini center. Secara vertikal dia tengah. Tadi kan ini semua sudah kita atur tengah. Nah, gitu. Ya. Jadi hal-hal kecil itu tetap harus kita perhatikan. Terus, untuk pengaturan kolom, saran saya aturlah sesuai dengan isian yang ada. Contoh ini kan terlalu lebar nih, nomor ininya hanya sedikit begini, tapi ini kita kasih lebar. Kecilin saja, sesuaikan. Kalau ini kita sisip, nah seperti itu. Ya, paham ya? Jadi tugas kalian hari ini membuat contoh ini. Terus latihlah yang ini tadi. Tidak boleh ditulis manual, tidak boleh. Karena Ibu tidak bisa melihat kamu berproses, Ibu percaya saja kamu melakukannya seperti yang Ibu minta. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, yang rugi kamu sendiri. Karena nanti kamu tidak akan pernah bisa melakukan itu. Gitu. Ya. Karena, sekali lagi, karena Ibu tidak bisa melihat kamu, prosesnya seperti apa, ya saya setelah percaya saja. Gitu. Cuman, kalau kamu tidak melakukan apa yang sudah saya contohkan tadi, yang rugi tetap kamu sendiri. Gitu ya. Terus yang ini juga. Nanti tolong dikerjakan. Ambil dari tabel waktu lalu yang sudah kamu punya.
Nanti kalian mengerjakannya di file yang kemarin saja. File yang ada ininya. Ini kan pernah dikerjakan tuh. Kamu buka, kemudian kamu buat sheet baru, terus beberapa yang ada di sini di copy ke sheet yang baru tadi. Seperti ini. Ya. Nah, terus tambahkan sheet satu lagi untuk mengerjakan yang ini. Oke. Nah, ini bisa kalian foto dulu deh. Supaya kamu bisa, oh, yang diminta ini. Gitu. Coba difoto dulu sekarang. Ya. Klik. Oke, sudah. Sekarang yang ini difoto. Klik. Udah, ya. Jadi yang diminta ini. Saya tidak memberikan dalam bentuk file lagi, tapi langsung file video saja nanti yang saya sampaikan ke kalian. Oke, ada pertanyaan kah? Jangan lupa dilatih-latih untuk yang transpose tadi ya, paste spesial. Nih. Tuh. Ini nanti akan saya cetak untuk buku kalian, panduannya. Ya. Oh ya, ini satu lagi. Mana ya? Nah, ini. Jenis-jenis pointer. Ini ya, jenis-jenis pointer. Pointer itu ada beberapa jenis, yang kotak ini untuk memilih sel. Kalau yang bentuk ini memindah sel dan objek. Kalau bentuknya seperti ini, lihat panahnya kiri kanan, memperbesar atau mempersempit kolom. Ini panahnya atas bawah, memperbesar atau mempersempit baris. Kalau yang ini mengcopy sel dan fungsi di dalamnya. Menggerakkan penunjuk sel. Nih, lihat. Ini ada panah kiri, panah atas, panah kanan, panah bawah. Memindahkan satu. Kalau tab, memindahkan satu sel ke kanan. Enter, memindahkan ke bawah. Ini dan seterusnya. Coba kamu lihat, nanti bisa kamu catat di buku catatan kamu. Supaya nanti kamu ngerti dan bisa bekerja dengan trik-trik itu dengan cepat. Gitu. Control Home. Ya. Oke, sudah. Nah, ini untuk memblok dan menggerakkan sel dengan keyboard nih. Tekan Shift dan panah kanan, memblok satu sel ke kanan. Shift panah kiri memblok satu sel ke kiri. Tuh, ngeblok. Ini untuk ngeblok. Kalau fungsi mouse kalian sedikit bermasalah. Ini. Ya, saya tunjukkan pelan-pelan. Nih. Kalian baca. Ya, sudah kan? Nah, ini sudah. Kalau ini sih enggak ya. Ini nih, yang ini penting. Bagaimana cara ngeblok dengan keyboard. Terus bagaimana cara memindahkan pointer dan jenis-jenis pointer. Ini penting. Tolong dipelajari ya, baik-baik. Dilatih. Jangan dihafalkan, dilatih. Kalian praktekkan. Dengan kalian berpraktek, itu akan memudahkan kalian mengingat. Oke. Kembali ke sini. Adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Seperti biasanya, saya membuka kesempatan untuk kalian tanya melalui WA atau melalui komen Classroom, silahkan. Ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri hari ini. Kita hanya review dan nambah-nambah sedikit. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang rumus-rumus statistika di dalam spreadsheet. Rumus sederhana saja. Bukan statistik yang jelimet-jelimet. Enggak. Statistik yang sering digunakan di dalam perkantoran. Itu aja. Ya, kalian boleh persiapkan untuk materi minggu depan supaya minggu depan kita bisa belajar lebih baik dan lebih mudah untuk memahami. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu diikuti ya. Selamat pagi.